Baik, saya akan menjelaskan tentang 3 aliran. Yang pertama adalah aliran konservatif. Aliran konservatif adalah aliran yang cenderung murni bersifat keagamaan. Aliran ini memandang ilmu dengan pandangan yang sempit. Tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain Imam Al-Ghazali, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu itu antara lain yang pertama berdasarkan pembidangannya, ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Ilmu syariah adalah semua ilmu yang berasal dari para nabi, seperti ilmu usul, ilmu furu', ilmu pengantar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu ghairu syariah, yakni semua ilmu yang berasal dari ijtihad para ulama, seperti ilmu terpuji dan ilmu tercela. Yang kedua adalah menurut hukum mempelajarinya, ilmu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain dan fardu kifayah. Dalam hal ini juga Al-Ghazali menegaskan bahwasanya ilmu keagamaan itu hanya dapat diperoleh melalui kesempurnaan rasio dan kejernihan akal budi. Karena hanya dengan rasiolah manusia bisa menerima amanat dari Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Pemikiran Al-Ghazali seperti ini sama dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa rasio ini mampu menetapkan baik buruknya sesuatu. Pola pemikiran umum Al-Ghazali dalam pendidikannya yang pertama adalah kegiatan menuntut ilmu itu tiada lain berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Yang kedua, teori ilmu ilhami itu sebagai landasan teori pendidikannya. Dan yang ketiga, tujuan agamawi merupakan tujuan puncak dari kegiatan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, pembatasan term al-ilm hanya pada ilmu tentang Allah. Dari deskripsi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pemikiran utama aliran konservatif antara lain yang pertama adalah ilmu itu adalah ilmu al-hal, yakni ilmu yang dibutuhkan saat sekarang dan jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak. Yang kedua adalah ilmu-ilmu selain ilmu agama itu sia-sia. Dan yang terakhir adalah ilmu itu hanya dapat diperoleh melalui rasio. Yang kedua adalah aliran religius rasional. Aliran religius rasional adalah pendidikan Islam yang mengantarkan manusia menuju concern terhadap akhirat dengan menggunakan analisis rasio filosofi yang mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup. Pendidikan Islam dalam pendekatan religius rasional bermaksud bahwa pendidikan tidak hanya menggarap hal-hal yang rasio empirik, namun ia juga sebagai proses pendidikan yang meyakini adanya sesuatu yang bersifat transdental. Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ikhwan As-Sofa, bahwasanya pendidikan Islam dalam pendekatan religius rasional ialah pendidikan yang mengantarkan manusia menuju konsen terhadap akhirat dengan menggunakan analisis rasio filosofi yang mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh makhluk hidup atau manusia atau individu, sehingga esensi pendidikan adalah transformasi ragam potensi menjadi kemampuan aktual. Secara universal, epistemologi pendidikan Islam dalam pendekatan religius rasional ada 3, antara lain pertama, wahyu itu bisa berbentuk teks seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan intuisi atau ilham. Yang kedua, indera sesuatu yang empirik. Dan yang terakhir adalah akar dan rasio. Dari ketiga epistemologi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan Islam dalam pendekatan religius rasional bersandar pada kekuatan spiritual. Pendidikan Islam yang dibangun berdasarkan kesadaran spiritual yang bersumber dari Tuhan yang berupa wahyu, serta rasional empiris menjadi kesadaran ilmiah dalam membangun pendidikan Islam. Artinya, pendidikan Islam, epistemologi aliran religius rasional ini tidak dapat dipisahkan antara rasional, empiris, dan wahyu.
Dan yang terakhir adalah aliran pragmatisme. Pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani yang pertama yaitu pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki manfaat atau berguna bagi kehidupan nyata. Dalam penjelasan lain, pragmatisme ini adalah aliran yang bisa menerima segala hal asalkan hal tersebut bisa berakibat baik atau berguna. Aliran ini lebih mementingkan kegunaan suatu ilmu dan tidak kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan tersebut. Tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain Charles Andreas Freire pada tahun 1839. Ia berpendapat bahwasanya aliran pragmatisme ini adalah apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis itulah pragmatisme. Akan tetapi dalam beberapa waktu yang lain ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme ini bukanlah sebuah filsafat, bukan juga sebuah teori kebenaran, dan bukan juga metafisika. Melainkan pragmatisme ini adalah suatu cara untuk manusia di dalam memecahkan masalah. Dari dua pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pragmatisme ini bukan hanya sekadar teori pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran, akan tetapi ia lebih ke arah pada tataran ilmu kepraktisan guna untuk membantu manusia di dalam memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah pandangan pragmatisme. Yang pertama, metafisika. Pragmatisme dalam pandangan empiris yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar. Artinya jiwa, materi, akal adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, para cendekiawan pragmatisme ini tidak pernah mendasarkan suatu hal kebenaran. Dan yang terakhir adalah tema pokok dari aliran pragmatisme. Yang pertama, esensi realitas adalah perubahan. Yang kedua, hakikat sosial dan biologis manusia yang esensial. Yang ketiga adalah realitas value. Dan yang terakhir adalah pembatasan penggunaan integrasi secara terus-menerus.